Mari kita lihat bagian tambahan ini. Mari kita lebih spesifik ya. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Tadi kita sudah baca mulai ayat 4 ya. Tapi Wahyu 12 dimulaikan dengan ada tanda pertama. Ya, ada tanda pertama. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 katakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Waduh, tanda besar. Ini Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia sedang dapatkan penglihatan. Dia memandang dalam penglihatan tersebut. Dia melihat di langit. Apa yang dia lihat di langit? Oh, tidak lain tidak bukan seorang perempuan. Dikatakan ayat ini, seorang perempuan berselubungkan matahari. Waduh, dia berselubungkan apa? Matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Satu mahkota tapi 12 bintang. Ya, di atas. Ia berteriak. Dia hanya memiliki apa? Sebuah mahkota. Tapi ada 12 apa? Bintang di atas kepalanya. Tapi kemudian kalau kita lihat tanda yang kedua nanti. Waduh, setan ingin selalu meniru. Dan pada saat dia meniru, dia akan buat yang seperti lebih lebih hebat. Begitu ya. Tapi kebablasan apa yang setan buat. Nanti kita akan lihat ya. Tapi itu ya. Yang pertama tanda yang besar itu seorang perempuan. Ya. Wanita yang berselubungkan matahari. Ya. Wanita yang berselubungkan matahari, lalu ada bulan di bawahnya, dan ada 12 apa? 12 bintang. Nah, kalimat ini, matahari, bulan, dan bintang, itu muncul pertama kali di Alkitab terlebih dahulu, itu di mana? Itu di mimpi daripada Yusuf. Ya, mimpi pada saat Yusuf bermimpi, dia katakan kepada orang tuanya, dikatakan kepada kakak-kakaknya, marahlah kakak-kakaknya. Lalu kemudian Yakub saja, ayah daripada Yusuf, Masa aku ayahmu seperti matahari, ibumu seperti bulan, lalu ke saudara-saudaramu itu semuanya 12 bintang itu kok kami harus sujud kepadamu. Jadi ini berbicara seperti itu ya. Jadi pada saat itu matahari, bulan, dan 12 bintang melambangkan 12 suku Israel yang tadi saya sudah nyatakan dari Kejadian 37 ayat 9 sampai 10 ya. Dan ini berbicara tentang apa? Siapa ini ke-12 suku orang Israel? Ini adalah umat-umat perjanjian. Siapa mereka? Umat keturunan cucu-cucu keturunan daripada Abraham ya, keturunan Abraham. Jadi wanita ini berbicara bahwa dia adalah merupakan bagian dari apa ya, keturunan Abraham tersebut. Dia adalah umat Allah. Seperti perjanjian lama keturunan Abraham, perjanjian baru gereja, tapi baik perjanjian lama maupun gereja itu adalah satu apa? Kontinuitas, satu kesambungan. Kenapa? Karena di perjanjian baru, misalnya Rasul Paulus katakan, baik orang-orang Yunani juga dapat disebut sebagai keturunan Abraham. Kenapa? Karena ada yang menyebabkan mereka menjadi keturunan Abraham. Siapa yang menyebabkan orang kafir Yunani, tapi itu kemudian dapat menjadi keturunan Abraham? Kalau mereka menerima Yesus Kristus. Ya. Kalau mereka menerima Yesus Kristus. Jadi, kalau kita menerima Yesus Kristus, walaupun kita bukan orang Yahudi, kita adalah keturunan Abraham. Firman Tuhan, saya tidak punya waktu untuk kasih tunjuk ayat-ayatnya ya. Tapi kita semua. Jadi wanita itu adalah di dalam Alkitab adalah simbol daripada apa? Umat-umat Tuhan. Pengantin wanita dari Allah. Ya. 2 Korintus 11 ayat 2 katakan, sebab aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Kristus itulah pengantin pria. Wanita itu jemaatnya adalah apa? Pengantin wanita. Ya, Kristus pengantin pria. Itulah sebabnya juga Efesus 5:25 dikatakan apa? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi paralel. Siapa? Kristus si suami, jemaat istri ya. Dan ia telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi wanita di dalam Wahyu 12 ayat 2 itu, ia adalah umat Allah ya. Dia melambangkan umat Allah. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan seperti dari keturunan Yesus. Dari mana? Yesus bukan langsung dari orang-orang Kristen ya. Mulanya Yesus itu orang Yahudi. Yesus lahir dari umat-umat apa? Umat-umat Allah perjanjian lama, yaitu orang-orang apa? Yahudi. Jadi dia dikandung, dikeluarkan dari apa? Umat Allah, orang-orang Yahudi. Tidak heran Yesus berkata bahwa keselamatan itu datangnya dari apa? Datangnya dari orang Yahudi mula-mula. Kenapa? Karena Yesus sendiri keluar dari orang Yahudi. Yesus itu bukan orang Amerika. Yesus bukan orang Indonesia. Yesus orang Yahudi ya. Yesus orang Yahudi ya.
Itulah sebabnya ia mengandung dalam keluhan dan penderitaannya, ia hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dan pembahasan tentang mengandung, berteriak kesakitan itu kata-kata yang juga terdapat dalam Yesaya 26 ayat 17-18. Yesaya 26, 17-18 berbicara tentang perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadi sekali lagi, siapa ini yang menggeliat ini? Ini umat-umat Tuhan, oke? Ini umat-umat Tuhan. Itulah katakan, Yesaya kata, demikianlah keadaan kami umat-umat Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, ayat 18. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kenapa? Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi. Yang akan memberikan keselamatan di sini bukan wanita, tapi anak daripada wanita. Makanya jangan kita berkata bahwa, ya terus terang saja ada yang katakan, waduh Bunda Maria itu memberikan keselamatan karena dia Bunda Maria itu penuh dengan apa? Rahmat ya. Mother Mary full of grace. Itu salah menginterpretasikan Alkitab. Di Alkitab katakan Maria adalah wanita yang baik, gracious woman. Tetapi kemudian di Vulgate, di Alkitab bahasa Romawi ya, bahasa Latin, sorry. Alkitab bahasa Latin ditulislah dia Maria full of grace. Jadi kalau Maria itu penuh dengan rahmat, maka dialah yang bagi-bagikan rahmat. Jangan. Maria tidak bisa membagi-bagikan rahmat. Yang bisa membagikan rahmat itu hanya Yesus Kristus. Jadi jangan kita menyembah Maria. Yang kita sembah adalah siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Karena gereja ataupun umat Tuhan seperti orang Israel ya, umat Tuhan tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi. Mereka angin ya, yang mereka melahirkan itu angin, tapi Yesus sajalah yang akan menjadi penyelamat kita. Itu tanda pertama ya, ada wanita. Yohanes melihat wanita, tapi itulah begitu wanita muncul, wanita yang baik. Aduh, kemudian setan memberikan tandingannya ya. Apa itu yang muncul? Ayat 4, kita sudah baca tadi sampai ayat 3. Wahyu 12 ayat 4 katakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Waduh, pada saat wanita yang pertama muncul, apalagi wanita sudah muncul, setan ingin selalu menyerang ataupun menyamai pemunculan tersebut. Kenapa? Tampaklah suatu tanda yang lain di langit, bukan lagi wanita, tapi apa sekarang? Lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Di dalam Alkitab, merah itu adalah lambang daripada darah. Jadi orang yang tertumpah darahnya itu merah begitu istilahnya. Jadi ini mengalami apa? Menyatakan bagaimana tujuan daripada setan atau si naga adalah untuk apa? Membunuh, hanya untuk memberikan kecelakaan. Dialah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Bertanduk 10. Waduh, dia hebat sekali. Jahatnya berkepala 7, artinya dia ingin menjadi seperti apa? Menguasai bukan hanya dari dirinya, tapi mengajak bangsa-bangsa lain untuk menjadi apa? Untuk bersama-sama dengan dia, suka berkolusi untuk menyerang umat-umat Tuhan. Dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya, kepala dari 7 itu ada 7 mahkota. Ada 7 mahkota. Nah, wanita ini cuma berapa? Mahkotanya 1, tapi ada 12 bintang. Dia nggak cukup kalau cuma 1 mahkotanya. 7 dia mahkotanya. Lebih banyak dia kebablasan. Dia lebih banyak ya. Ya, jadi dia pikir lebih banyak ya, lebih bagus gitu ya. Lebih banyak itu adalah hal yang lebih bagus bagi dia. Tapi kita lihat di sini bagaimana bukan begitu ya. Ya, anyway, terus ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Waduh, naga berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan ya, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Pada saat Yesus dilahirkan ya, dilahirkan apa yang terjadi? Waduh, Herodes mencoba untuk membunuh Yesus dan lain sebagainya. Ini adalah ketepatan dari nubuatan Kejadian 3:15. Bagaimana keturunan wanita, dikatakan apa? Keturunan wanita itu apa? Akan meremukkan kepala ular. Dan engkau ular, engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sekali lagi ya, disinilah bagaimana kita melihat bagaimana pada saat Yesus lahir, Herodes berusaha untuk membunuh Yesus. Berusaha untuk membunuh Yesus. Naga itu ingin supaya ada darah yang tertumpah. Ada darah yang tertumpah ya, untuk membunuh anak Allah. Tapi itulah ya,
Jadi umat Allah dari perjanjian lama, sekarang kita lihat wanita itu menjadi perjanjian baru ya. Nanti kita lihat hubungannya ya. Wahyu 12 ayat 5 sampai 6 kemudian katakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki ya, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, dengan memiliki otoritas yang baik, otoritas penuh ya. Tiba-tiba anaknya itu apa dikatakan? Tiba-tiba anaknya itu dirampas ya, dirampas dan dibawa lari pada Allah dan ke takhta. Jadi 3,5 tahun Yesus berada di dunia ini untuk membawakan keselamatan, rencana keselamatannya, tapi kemudian Yesus naik ke surga, diangkat. Apa yang terjadi kemudian? Perempuan itu kemudian lari ke padang gurun. Ya. Di mana? Kenapa dia harus lari? Kenapa? Karena si naga yang tadinya itu mencoba untuk membunuh anak, sekarang dia mencoba untuk, kita lihat, mencoba untuk mengejar wanita dan keturunannya yang lain. Wanita dan keturunannya yang lain. Jadi perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi kita lihat sini, ada anak laki-laki yang lahir, jadi Yesus menjadi apa? Berada di tengah daripada transisi umat Allah perjanjian lama, orang Yahudi, lalu kemudian umat Allah di perjanjian baru, orang-orang Kristen. Yesus ada di tengah-tengah, gambaran daripada umat Allah ini. Ya, umat-umat Allah. Jadi Yesus berada di tengah dari transisi umat Allah perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang dengan umat Allah di perjanjian baru? Apa yang terjadi dengan wanita itu? Wanita itu mengalami apa? Mengalami aniaya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh si naga itu ya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara. Ia dipelihara di situ. Nah, kata dipelihara, kenapa saya tulis biru? Karena sesudah kata dipelihara, muncul periode waktu. Dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dia memburu, si naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara. Lihat persamaan antara Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14. Ada sebelum kata yang berhubungan dengan periode, ada kita lihat apa? Kata dipelihara. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 1260 hari itu sama dengan 3,5 masa. Sama dengan 3,5 masa. Jadi ini menggambarkan masa penganiayaan saat perempuan dan keturunan yang lain itu dikejar-kejar. Dalam sejarah itu ada. Wahyu 13, kemudian tadi kita sudah bacanya dari Wahyu 12. Wahyu 13 kembali mengulang kembali. Kenapa? Tuhan ingin supaya saudara dan saya yakin. Supaya kita yakin. Jangan pernah lupa sejarah. Tuhan tekankan berkali-kali supaya saudara dan saya jangan lupa sejarah. Karena orang bilang, aduh, pendeta itu kan masa lalu tuh pendeta. Nggak mungkinlah sekarang itu satu agama mayoritas ini kemudian akan kembali mengulangi penganiayaan seperti waktu dulu. Yesus saja kepada Yohanes diulang-ulangi supaya kita diingatkan kembali. Ini peristiwa sejarah penting, saudara. Peristiwa sejarah penting. Itu sebabnya tadi kita sudah baca Wahyu 12, sekarang Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan. Pendeta tadi 3,5 masa, ya 1260 hari, kok sekarang 42 bulan. Apa bisa 42 bulan itu disamakan dengan 1260 hari dan 3,5 apa? 3,5 masa. Jadi kita sudah baca dari Wahyu 12 tadi ya, Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Lalu kita lompat ke Wahyu 13 ayat 5. Mari kita mundur lagi, lompat mundur ke Wahyu 11. Kembali muncul lagi nih dia. Wahyu 11 ayat 2-3 katakan, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Waduh, rupanya Wahyu 11 ayat 2 ini menggunakan kata yang sama dengan Wahyu 13 ayat 5. 42 apa? 42 bulan. Dan aku akan memberi tugas kepada saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Coba Anda lihat. Di Wahyu 12 ayat 4 dan ayat 6 dan 14
Yang disamakan itu apa? Yang disamakan antara 1260 hari dan 3,5 masa. 3,5 masa disamakan. Tetapi sekarang di Wahyu 11 ayat 2 dan 3, 42 bulan itu sekarang dihubungkan dengan 1260 hari lamanya. Jadi semuanya ini semua sama. 3,5 masa, 1260 hari, 42 bulan. Semuanya itu menunjuk kepada hal yang sama. Wahyu 13 ayat 5, 42 bulan. Wahyu 12 ayat 6, 1260 hari. Wahyu 12 14, 3,5 masa. Wahyu 11 ayat 2 sampai 3, 2 kali disebutkan 42 bulan dan 1260 hari. Apalagi di kitab Daniel Perjanjian Lama juga hal yang sama ditulis, ya. Penting sekali. Jadi ini satu periode masa yang supaya kita selalu ingat, ya. Tuhan mau diberikan penekanan di Alkitab supaya kita ingat. Kenapa? Daniel 7:23 juga berbicara tentang penganiayaan yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan, dan ada periode waktunya. Yaitu apa? Daniel 7:25 katakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Tanduk kecil akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus yang milik Allah yang maha tinggi. Tanduk kecil itu dalam Daniel 7, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Kalau dia sudah rubah dan Anda tidak turut, maka mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama berapa lama? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kembali 3,5 masa. Ya, 3,5 masa. Bukan hanya ini. Kita sudah baca Daniel 7 ayat 25. Daniel 12 ayat 7 juga berbicara tentang apa? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi poinnya, saudara, poinnya. Semua ayat-ayat dari Wahyu 11, Wahyu 12, Wahyu 13, Daniel 7, Daniel 12 itu berbicara tentang masa penganiayaan. Ya, mula-mula dalam sejarah yang mana itu akan kembali terjadi. Itu di zamannya Daniel, di zamannya Yohanes masih ke depan. Tapi bagi saudara dan saya itu sudah waktu lalu. Itu sudah berlalu. Tetapi kita, kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, maka kita akan dininabobokkan. Dan kalau kita, menurut George Santayana, kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka sejarah itu akan terjadi kembali. Itu betul. Ya. If you do not learn from the history will repeat itself. Ya. Itu. Jadi kita harus mempelajari sejarah agar supaya pada saat itu terjadi nantinya, kita tidak perlu, aduh Tuhan kok saya menderita, kenapa saya harus mengalami aniaya ini, Tuhan menderita dan lain sebagainya. Mungkin Anda pikir begitu ya, tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kalau kita belajar sejarah, kita tahu bahwa pada zaman dulu, umat-umat Tuhan yang dianiaya selama 42 bulan, 1260 hari atau 3,5 masa, itu telah mendapatkan pemeliharaan kelepasan dari Tuhan. Jadi mari kita lihat. 3,5 masa itu apa? 3,5 masa itu menunjuk satu jangka waktu yang sama ya. Semua periode waktu. 3,5 masa itu di dalam Alkitab, masa itu berarti tahun. Itu berbicara tentang 3,5 tahun. Jadi kalau 3,5 tahun kali 12 bulan per tahunnya, ujung-ujungnya berapa? 3,5 kali 12, ujung-ujungnya 42 bulan. Cocok dengan Wahyu 13 ayat 5, cocok dengan Wahyu 11 ayat 2 sampai 3, ya. Cocok semua itu, ya. Jadi itu berbicara tentang 42 bulan. Oke, apalagi? 42 bulan kali rata-rata di perhitungan di Alkitab, per bulan itu dihitung apa? 30 hari ya, per bulannya itu 30 hari. Jadi 42 bulan kali 30 hari Alkitab, jadi ujung-ujungnya berapa? 42 bulan kali 30 hari, ujung-ujungnya 1260 hari. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah nyatakan bahwa 1 hari nubuatan itu 1 tahun literal. Bilangan 14 ayat 34 katakan sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. 1 hari dihitung 1 tahun. Yeskiel 4 ayat 6. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Dan sejarah umat manusia di waktu lalu menunjukkan, pelajaran kita sudah katakan dari tahun 538 sampai 1798, bahwa kuasa gereja pada saat itu, yang juga merupakan kuasa negara, memiliki kekuasaan mutlak, ya, yang kemudian dikenal di dalam buku-buku sejarah
The Dark Ages. The Dark Ages. Ya. Periode sejak berjatuhnya kerajaan apa? Buku ini, Captivating History, The Dark Ages. A Captivating Guide to the Period Between the Fall of the Roman Empire and the Renaissance. Kejatuhan Roman Empire, kejatuhan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi, nanti kita akan lihat bagaimana Konstantinopel memberikan kekuasaannya kepada gereja. Dia sendiri pindah ke Konstantinopel di Turki, tapi gereja di Romawi, ya, gereja di Roma maksudnya itu diberikan. Itu tadinya itu adalah istana daripada Konstantin, ya, Kaisar Konstantin. Dia berikan kepada apa? Kepada gereja pada saat itu. Dan gereja kemudian memiliki kekuatan mutlak. Ya, mula-mula itu ada beberapa negara yang masih bilang, siapa ini? Kok gereja yang punya hak ini? Tapi kekuatan mutlak itu dimulai tahun 538. Dan pada saat menjadi agama mayoritas, ya, agama Kristen waktu itu universal menjadi mayoritas, maka yang terjadi adalah penganiayaan demi penganiayaan. Sejarah gereja mencatat bagaimana orang-orang yang menentang gereja pada saat itu dianggap bidat. Dianggap apa? Bedat. Gereja. Daniel 7 tadi sudah katakan, gereja pada saat itu, tanduk kecil itu merubah waktu. Merubah waktu, ya. Dan hukum dan waktu itu apa? Dirubah. Ya, perbaktian hari ke-7 jadi hari pertama, ya. Dan seterusnya. Kalau kita berani menentang, waduh, bisa dibakar kita. Jadi gereja memiliki kekuatan yang mutlak. Dan kalau ada umat-umat Tuhan seperti kaum Huguenot, ya, mereka mencoba untuk mencoba untuk melawan keputusan gereja, maka seperti yang terjadi, catatan sejarah, Anda bisa baca buku demi buku, artikel demi artikel, bagaimana gereja yang berkuasa pada saat itu, ya, membunuh kaum Huguenot di abad ke-18, ya, abad 18. Itu dibunuh di Prancis, ya. Huguenots, ya. Orang-orang Protestan dibunuh dan dihabiskan oleh apa? Itulah sebabnya dikatakan Saint Bartholomew Day Massacre. Massacre ataupun pembunuhan pada hari Santo Bartholomeus. Itu ada bukunya, ada buku demi buku, ya, pada artikel demi artikel, ya. Bagaimana gereja menyerang orang-orang, ya, menyerang orang-orang yang memiliki keyakinan yang dianggap berbeda oleh gereja karena mereka percaya dengan firman Tuhan, kaum Protestan ini, tapi mereka pada umumnya menjadi apa? Menjadi martir. Dan itulah periode 42 bulan, 1260 tahun dari tahun 538 AD sampai tahun 1798, dan itu dimulaikan pada saat Konstantin memberikan kekuasaannya kepada siapa? Kepada gereja. Sampai dikatakan tadi buku-buku dikatakan sampai bangkitnya Renaissance. Apa itu bangkitnya Renaissance? Revolusi di Prancis, ya. Di mana orang-orang pikir, masa kita selama ini hanya gereja terus yang atur, kita mau pikir apa, mau bikin apa, gereja semua atur. Sampai kemudian Napoleon memerintahkan jenderalnya yang bernama Berthier untuk menangkap paus yang berkuasa pada tahun itu. Di tahun 1798. Ditawan dan dibuang. Pausan ditawan. Ya. Tidak lagi memiliki kuasa. Ya. Tidak lagi memiliki kuasa mutlak seperti sebelumnya. Kepausan diakhiri pada saat. Tapi Alkitab sudah berbicara. Wahyu 13 ayat 10 sampai 12. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, dikatakan apa? Dia akan ditawan. Dia tidak akan dibunuh. Ya. Kuasa ini akan apa? Ditawan sementara. Ya. Untuk sementara ada binatang yang keluar dari dalam bumi seperti anak domba, tapi dia berbicara seperti naga yang akan menuntun umat manusia untuk menyembah binatang yang pertama itu, ya. Dan itulah sebabnya dikatakan luka parahnya. Dikatakan bahwa luka parahnya telah sembuh. Luka parah daripada apa? Yang ditawan itu apa? Sembuh. Ya. Lalu apa yang akan terjadi? Waduh. Lalu ular itu dikatakan menyemburkan dari mulutnya air sehingga sungai ke arah sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi menurut Wahyu 12 datang menolong perempuan itu. Itulah sebabnya apa yang terjadi pada saat penganiayaan kepada orang-orang Protestan di Eropa. Apa yang orang-orang Protestan Eropa lakukan?
naiklah mereka kapal untuk pergi mencari kebebasan beragama. Di mana? Di Amerika Serikat. Ya, jadi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi bumi, ya, yang aplikasinya adalah Amerika Serikat itu membuka mulutnya, memberikan kesempatan pada umat-umat manusia yang dianiaya di Eropa. Dianiaya dari masa inkuisisi namanya, masa-masa inkuisisi. Orang-orang Protestan yang menentang agama pada saat agama mayoritas pada saat itu mengalami aniaya. Tetapi mereka apa? Bumi dikatakan membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah, marah. Setelah itu apa? Orang-orang datang ke Amerika dengan kata lain. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, apa ciri khas keturunan lain daripada naga ini, daripada perempuan ini? Keturunan yang lain yang bagaimana? Keturunan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Firman Tuhan yang berkata, saudara. Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Jadi, di sini kita lihat bahwa pada akhir zaman, kalau Anda terus membaca Wahyu 13, kita tadi sudah singgung sedikit ya. Bagaimana binatang yang keluar dari dalam bumi ini akan mengajak orang-orang yang apa? Untuk menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Itu akan kembali, kalau Anda baca Wahyu pasal 13, itu akan ada diperintahkan untuk menyembah patung binatang yang pertama. Kalau tidak, habis ya menjelang kedatangan Yesus. Tapi kita lihat di sini, Tuhan sudah beritahukan ya. Tuhan sudah beritahukan bahwa pada zaman dahulu, selama 1260 tahun, umat-umat Tuhan mengalami aniaya, berada di padang gurun. Tetapi Anda tahu, bukan berarti padang gurun itu adalah tempat di mana kita menderita. Justru padang gurun adalah tempat di mana Tuhan memberikan kebebasan, memberikan kelepasan, tetap memberikan damai. Dan kalau mereka berbakti di kota-kota, mungkin mereka habis mereka ya. Tapi kalau mereka berada di padang gurun justru itulah tempat di mana mereka dapat melihat persediaan-persediaan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, dan bukan itu saja. Mereka dapat memiliki waktu untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya, terus terang saja, bagi orang-orang Advent yang sering mempelajari nubuatan, kita sering dengar bahwa kita akan diperintahkan untuk keluar dari kota-kota. Pada saat Sunday Law tersebut diberikan, kita keluar dari kota-kota, dari kota kecil pergi ke tempat yang lebih sepi, ke gunung-gunung, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Ini bukan supaya kita menderita, tapi supaya kita justru dilepaskan, dibebaskan, dan supaya kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda lihat, orang-orang Yahudi di zamannya Yohanes, di zamannya Yesus, berbicara tentang padang gurun itu adalah tempat untuk meditasi. Tidak heran, di zaman Yohanes, zaman Yesus, mulai zaman Yesus, ada satu kelompok, kita tahu kelompok Yahudi, misalnya Farisi, orang Saduki, tapi ada juga satu kelompok yang namanya Essenes. Essenes ini adalah mereka yang tinggal di padang gurun. Ya, inilah mereka ini yang seperti Yohanes Pembaptis gitu yang keluar dari padang gurun. Kenapa? Mereka punya rumah-rumah itu di goa-goa di padang gurun. Kenapa? Karena disitulah mereka bisa melihat bagaimana mereka bisa memiliki satu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Tidak terganggu dengan apa? Tidak terganggu dengan keduniawian di kota-kota seperti Yerusalem, Bethlehem, dan lain sebagainya. Mereka berada di mana? Di padang gurun. Ya itulah sebabnya Yesus pada saat sebelum dia memulaikan pekerjaan, kemana dia 40 hari 40 malam? Ke padang gurun. Rasul Paulus sebelum dia melayani, kemana Rasul Paulus? Pergi dia ke padang gurun. Ya. Pergi dulu dia ke padang gurun. Yesus juga seperti demikian. Ya, pergi ke padang gurun. Jadi kita akan diselamatkan. Kita akan dibawa mungkin ke satu tempat padang gurun, tetapi kita sini lihat bagaimana semua itu adalah supaya saudara dan saya bisa bertemu dengan Kristus. Jadi pada saat kita berbicara tentang nubuatan, wahyu misalnya, jangan fokus kepada hal-hal yang mengerikan, krisis-krisis. Ya, pemikiran kita tentu saja akan ada aniaya, tapi saya tidak khawatir dengan aniaya. Kenapa? Kalau saya melihat apa yang telah Yesus lakukan selama 1260 tahun kepada kaum Waldensia, kaum Huguenots di Eropa, maka hal yang sama Tuhan dapat berikan kepada saudara dan saya pada saat nantinya kalau Yesus datang saya masih hidup ya, menjelang kedatangan Yesus saya masih hidup dan akan mengalami penganiayaan, saya percaya keselamatan
Tuhan akan berikan. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana Wahyu berbicara tentang apa? Wahyu itu bukan berbicara tentang hal-hal yang mengerikan, ya Bu. Fokus kita jangan ini apa yang terjadi, ini farmasi atau apa yang akan datang menghancurkan dan lain sebagainya. Tanduk kecil dan lain sebagainya. Jangan fokus pada tanduk kecil, fokus pada Kristus, Saudara. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu bukan berbicara tentang tanduk kecil, bukan tentang Babylon, bukan tentang 666, tentang binatang yang mengerikan ini dan itu, tapi berbicara tentang Kristus. Ya. Dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, dikatakan the revelation from Jesus Christ. Atau lebih tepatnya juga, itu kata from. Inilah wahyu tentang of Jesus Christ. Jadi kitab Wahyu itu tentang Yesus Kristus, bukan tentang naga, bukan tentang tanduk kecil, bukan tentang ini dan itu, bukan tentang sandelo dan lain sebagainya. Pertama-tama, wahyu itu berbicara tentang Kristus. Inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bagi kita sudah melihat apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi. Jadi itulah kekuatan kita peroleh pada saat kita belajar firman Tuhan, ya. Karena kita sudah melihat apa yang Allah akan lakukan. Wahyu 1 ayat 3 sampai 6, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, membaca firman Tuhan, ya, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 4, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya Yesus itu jangan kita bilang, aduh Yesus di mana dong saya lagi menderita ini. Yesus itu sudah ada, ya, dan yang akan apa? Yang ada, yang akan datang. Dia selalu menyertai kita. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, Yesus yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus akan lakukan, ya, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan damai sejahtera, ya. Dan karena Dia mengasihi kita dan Dia menyiapkan kemuliaan bagi kita. Itulah sebabnya Ellen White katakan dalam Testimonies to the Minister and Gospel Workers, ya, halaman 114, apa? Satu hal yang pasti akan dipahami dari studi mempelajari kitab Wahyu. Apa itu yang pasti itu? Bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya itu dekat dan apa? Dekat dan nyata. Perempuan telah dicoba untuk dibinasakan dan keturunannya dicoba untuk dibinasakan oleh naga, oleh setan, tetapi Tuhan selalu memberikan kelepasan. Dan kiranya pada saat kita mempelajari, kita tahu bahwa Yesus pemenang, iblis dikalahkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.